Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Saya Muhammad Najmi selaku moderator izin untuk mempresentasikan dari kelompok 6 ya tentang kebijakan moneter dan teori inflasi menurut pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Berikut adalah anggota-anggotanya yaitu Arkani Kristin, ada saya sendiri Muhammad Najmi, lanjut ada Firly Triananda, selanjutnya yang terakhir ada Wahyu Syahrul Ramadan. Kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama ada biografi Al-Makrizi, yang kedua ada bagaimana pemikiran Al-Makrizi ini tentang konsep inflasi sama kebijakan moneter. Lalu yang ketiga, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan inflasi, uang, korupsi, dan kebijakan moneter. Yang terakhir ini ada bagaimana relevansinya pada masa kini. Kita masuk ke materi yang pertama, itu ada biografi dari Al-Makrizi itu sendiri, yaitu Takti Al-Bin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah atau yang lebih dikenal dengan sebagai Al-Makrizi, lahir di Haran pada tanggal 10 Rabiul Awal 661 Hijriah, yaitu 22 Januari 1263 Masehi. Al-Makrizi itu lahir dalam keluarga yang punya minat pendidikan dan literatur. Namun beliau menghadapi tantangan dalam mencari pendidikan, dalam mencari ilmu pendidikan. Beliau mencatat bagaimana dia harus berjuang untuk mengakses buku-buku dan materi pendidikan di masa mudanya. Beliau juga kehilangan ayahnya sejak masih muda. Ya, kehilangan salah satu orang tua di masa muda itu cukup mempengaruhi perkembangan seseorang. Selanjutnya, sepanjang hidupnya Al-Makrizi itu seringkali beliau mengalami kesulitan ekonomi. Beliau terpaksa bekerja keras untuk memenuhi kehidupan dan keluarganya. Di masa hidupnya itu Mesir mengalami berbagai perubahan politik dan ketidakstabilan. Al-Makrizi mencatat bahwa bagaimana perubahan pemerintahan dan konflik politik kadang-kadang mempengaruhi kerjanya dan kehidupannya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Arkani. Ini saya sendiri, mohon maaf. Yang selanjutnya adalah karya dari Al-Makrizi. Beliau mempunyai banyak karya, namun yang kita rangkum di sini ada 8. Karya yang pertama beliau itu ada Kitab Al-Rad ala Al-Mantiqiyin. Yang kedua ada Manhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah. Lalu yang ketiga ada Majmu' Al-Fatwa. Lalu yang keempat ada Bayan Muwafaqat Sahih Al-Ma'qul, Sharih Al-Manqul. Lalu yang kelima ada Al-Rad ala Hululiyah wa Al-Ittihadiyah. Lalu yang keenam ada Muqaddimah fi Usul Al-Tafsir. Yang ketujuh ada Al-Rad ala Falsafah Ibn Rushd. Yang terakhir ada Al-Iklil fi Al-Musabahah wa Al-Ta'wil. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada sejarah dan fungsi uang. Uang dalam Islam itu resmi pertama kali dikeluarkan dalam bentuk berupa dinar dan dirham Islam pada masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, beliau pernah melakukan pencetakan terhadap dinar dan dirham. Namun, karena masih adanya unsur dari bangsa Romawi dan bangsa Persia, maka dinar dan dirham pada saat itu tidak bisa disebut mata uang Islam asli. Dan Al-Makrizi ini menjabarkan bahwa pada masa Arab Jahiliyah mereka menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang yang mereka gunakan. Mata uang tersebut diadopsi dari bangsa Romawi dan bangsa Persia dan memiliki bobot yang lebih berat 2 kali lipat pada masa Islam. Pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Kamil bin Al-Adil Al-Ayyubi, dimulailah pencetakan mata uang fulus. Bahkan setelah masa pemerintahannya berakhir, pencetakan mata uang fulus masih terus berlanjut.
Dan mata uang fulus pada awalnya itu memiliki rasio 48 fulus per 1 dirhamnya. Namun setelah masa pemerintahannya berakhir, fulus memiliki rasio baru yakni 24 fulus per 1 dirhamnya. Karena hal ini, masyarakat menjadi menderita dan mengalami kerugian yang besar. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Al-Adil Al-Kitbuga dan Sultan Al-Zahir Barkuk yang menyebabkan turunnya nilai mata uang fulus dan kelangkaan terhadap kebutuhan barang-barang pokok masyarakat. Dan menurut Al-Makrizi, uang itu bukan merupakan faktor-faktor yang menyebabkan naiknya harga barang-barang. Namun bagi Al-Makrizi, digunakannya mata uang tersebut yang terbuat dari emas dan perak tidak secara langsung menyelesaikan permasalahan inflasi yang terjadi. Hal ini dikarenakan inflasi dapat terjadi bukan hanya karena mata uang, melainkan inflasi juga dapat terjadi akibat faktor-faktor lain, seperti adanya faktor alam dan tindakan-tindakan manusia yang sewenang-wenang. Juga dapat mengakibatkan inflasi bisa terjadi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Syahrul. Oke, terima kasih Saudara Arkani. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana implikasi penciptaan mata uang buruk. Al-Makrizi dalam pendapatnya menyatakan bahwasannya pencitraan atas mata uang yang memiliki kualitas buruk akan menggantikan dan melenyapkan mata uang yang memiliki kualitas. Dalam pandangan Al-Makrizi, hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh akibat pergantian penguasaan dan dinasti yang berbeda-beda sehingga kebijakan yang ditentukan juga berbeda. Selanjutnya adalah konsep daya beli uang. Terdapat hubungan yang signifikan antara pemerintah dengan kondisi ekonomi. Pemerintahan dengan kualitas yang buruk akan berdampak pada keterpurukan ekonomi negara. Apabila terjadi penindasan dan pemaksaan dalam bidang pajak, maka para pelaku ekonomi akan menghentikan aktivitas ekonominya hingga tingkat produktivitasnya pun menurun, di mana akan membuat kelangkaan pasokan barang dan berakhir pada terjadinya eskalasi harga. Oleh karena itu, pemerintahan berkewajiban untuk mempertahankan kualitas daya beli uang yang dicetaknya. Selanjutnya kita akan memasuki tentang teori inflasi. Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di dunia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Menurutnya, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Al-Makrizi membagi penyebab inflasi menjadi dua. Yang pertama itu adalah inflasi alamiah. Menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Sekalipun suatu bencana telah berlalu, kenaikan harga-harga tetap berlangsung. Hal ini membuat implikasi dari bencana alam sebelumnya yang mengakibatkan aktivitas ekonomi, terutama di sektor produksi, yang mengalami kemacetan. Yang kedua adalah inflasi karena kesalahan manusia, korupsi, dan administrasi yang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa pengungkapan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat. Akibatnya, terjadi penurunan drastis jumlah penduduk dan tenaga kerja, serta hasil-hasil produksi yang sangat berimplikasi terhadap penurunan penerimaan pajak dan pendapatan negara. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Firly Triananda. Selanjutnya adalah pajak yang berlebihan. Menurut Al-Makrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang sudah ada. Selanjutnya, peningkatan sirkulasi mata uang fulus.
kegiatan mencetak uang fulus semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari percetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi tinggi yang tidak terkendali. Kebijakan pemerintah tersebut berimplikasi terhadap keberadaan mata uang lainnya, seperti mata uang dirham yang menghilang dan mata uang dinar yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Selanjutnya adalah relevansi pemikiran Al-Makhrizi dengan masa sekarang. Salah satu permasalahan ekonomi negara saat ini adalah korupsi. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang melakukan tindak korupsi. Namun kabar baiknya adalah perilaku anti korupsi di Indonesia semakin membaik. Hal ini dibuktikan dari data Badan Pusat Statistik BPS tentang Indeks Perilaku Anti Korupsi IPAK di Indonesia, yaitu sebesar 3,93 poin pada tahun 2022 ini. Dalam aspek pajak, Indonesia sendiri tidak berlebihan dalam membuat kebijakan atas pajak. Meskipun pertanggal 1 April 2022 yang lalu, tarif PPN di Indonesia naik menjadi 11% di masa pemulihan ekonomi negara akibat pandemi COVID-19 yang lalu. Aspek ekonomi harus benar-benar dijaga kestabilannya untuk mencegah dan terhindar dari keterpurukan dan inflasi. Terima kasih. Baik, setelah semua dari kelompok kami, terima kasih kami ucapkan dari kelompok kami, dari kelompok 6, gitulah tentang Al-Makhrizi, bagaimana seorang sejarawan Islam pada abad ke-15 yang dikenal karena karya-karya beliau yang sangat monumental ya teman-teman semua. Sekian dari kami kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.